Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Shalom Sobat Katolik. Dalam ajaran agama Katolik, Maria merupakan tokoh sentral, yaitu ibu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah memberikan kuasa Roh Kudus kepada Maria, yakni perawan suci yang mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang juru selamat dunia, Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, karena keistimewaan Maria diberi banyak sekali gelar ataupun julukan. Gelar-gelar tersebut digunakan untuk menghormati Maria atas peranannya dalam karya keselamatan Allah. Maka dari itu, salah satu gelar yang akan sama-sama kita pelajari yakni gelar Maria Bunda Allah. Tapi tahu nggak sih, dalam gelar Bunda Maria sebagai Bunda Allah ini terdapat pro dan kontra. Ada yang setuju akan hal ini, tapi ada pula yang menganggap hal ini terlalu berlebihan. Bahkan beberapa umat Katolik juga ada yang salah mengartikan hal ini. Padahal tujuannya, gelar ini diberikan kepada Maria untuk menghormati Maria sebagai seorang yang melahirkan reinkarnasi Sabda Allah yang kita percayai sebagai Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ya, karena Marialah Allah dapat turun ke dunia untuk menjadi manusia yang kita yakini sebagai Yesus Kristus. Kembali pada ajaran dasar, Maria memang sudah dipersiapkan oleh Allah, bahkan sejak perjanjian lama. Hal itu dapat kita lihat dari nubuat Yesaya, dari kitab Yesaya bab 7 ayat 14. Nah, sama-sama kita mengerti bahwa Maria sudah sejak awal dipersiapkan oleh Allah. Nubuat Yesaya ini juga sudah digenapi saat Maria mengunjungi Elizabeth. Walaupun tidak dikatakan secara langsung, namun Alkitab ingin mengatakan bahwa Maria memang benar-benar Bunda Allah. Selain itu, nubuat tentang Yesaya ini juga sudah digenapi saat kelahiran Yesus pada Matius 1 ayat 22-23. Dari nubuat yang telah digenapi tersebut, sudah jelas bukan bahwa Maria merupakan benar-benar Bunda Allah. Maria melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana melalui Marialah Sang Sabda dapat menjelma menjadi manusia. Selain itu, dalam Katekismus Gereja Katolik atau yang sering kita kenal dengan KGK juga menyebutkan bahwa Allah telah sejak awal mempersiapkan Maria sebagai sarana keselamatan. Dalam Konsili Vatikan kedua juga dijelaskan secara lebih intim bahwa Maria sangat berperan penting dalam reinkarnasi Sang Sabda. Dalam Konsili Vatikan kedua, melalui ajarannya juga ingin mempertegas bahwa Maria merupakan salah satu tokoh penting dari karya keselamatan Allah, yakni reinkarnasi Sang Sabda. Melalui peristiwa inilah yang harus menyadarkan kita peranan penting Maria sebagai salah satu tokoh sentral yang berperan dalam tata karya keselamatan Allah untuk umat manusia, terutama untuk umat yang sudah dibaptis. Dalam dokumen Redemptoris Mater, Maria juga ditegaskan bahwa berperan penting dalam karya keselamatan Allah, yakni di mana Maria benar-benar mengambil peran dalam misteri inkarnasi Sang Sabda ini. Selain itu, dalam dokumen Mulieris Dignitatem juga menegaskan dengan gamblang bahwa Maria merupakan benar-benar Bunda Allah. Maria dan Yesus adalah satu kesatuan sebagai ibu dan anak, di mana Maria melahirkan seorang anak bernama Yesus, dan Yesus itulah Allah sendiri. Dalam Katekismus Gereja Katolik, tertulis bahwa gereja meyakini Maria sebagai Bunda Allah secara tegas penjelasannya. Melalui kelahiran Yesus yang merupakan anak Allah yang telah dikandungnya, gereja meyakini bahwa Maria itu pantas diakui sebagai ibu Tuhan yang juga Bunda Allah. Melalui hal yang telah dinyatakan dalam dokumen KGK ini, dapat kita ketahui bahwa ingin mempertegas hubungan Maria dengan Yesus melalui hubungan ibu yang melahirkan seorang anak.
Dalam pernyataan ini juga disebutkan bahwa Yesus merupakan pribadi kedua Tritunggal Maha Kudus yang dapat kita pahami bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah yang nyata. Maka dari itu, merupakan suatu hal yang mudah diterima dengan logika bahwa Maria merupakan Bunda Allah sendiri dan semestinya julukan atau gelar Maria sebagai Bunda Allah adalah benar adanya.